Tapi kok kau yang menjelaskan? Masa aku harus mengikut kau sama dengan aku membaca kitabmu, terus aku menjelaskan. Ini mudah. Loh, kamu bisa emang teks originalnya? Bisa? Nggak masalah. Saya bisa lepel-lepel Nabi. Nabi juga tak tahu baca. Bisa nggak, Rudi? Bisa nggak? Aku lepel-lepelku Nabi. Mana? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, aku level Nabi. Nabi juga nggak bisa. Nabi juga nggak bisa, bro. Teksnya bisa nggak? Nabi juga nggak bisa baca original teks. Ras Faruk. Oke, Rudi. Kok tahu aku si Dulu kan Rudi? aku ngasih apa? Kok tahu kau aku si Rudi? Suaramu kan udah khas. Udah. Oh iya. Aku tertarik kok tadi imamat itu kau bilang Yesus tidak makan babi. Coba lihat ada nggak kata situ Yesus tidak makan babi? Tunggu dulu. Tertarik aku. Tunggu dulu. Baru kau sunat, kenapa? Dasar kau sunat, coba. Diharamkannya babi. Iya, coba lihat. Yesus kau bilang nggak makan babi. Coba, aku ingin tahu. Bagus sekali. Diharamkan babi. Iya, bagus sekali. Iya, mana perkataan Yesus haram babi? Coba, aku ingin tahu. Iya, tunggu dulu. Dulu kan aku ada tantangan samamu kan? Apa tuh? Untuk menanggapi viti-vitiku kan? Oh, aku nggak mau, malas langsung bicara gini. Nggak mau. Kemarin kau bilang ada satu ku tanggapi, satu ku tanggapi waktu itu ada. Nanti kau lihat aja. Yang mana? Ya lupa lah aku, nanti kau lihat aja. Enggak, kau nggak nyampe ke aku. Ya nggak tahu lah aku, mungkin kau jarang buka mungkin. Ada satu, lihat aja nanti. Kisi-kisinya aja lah, kisi-kisinya tentang apa itu? Kisi-kisinya tentang Palestina yang kau bilang, kenapa orang Kristen tidak mau membantu? Begini Bogono kemanusiaan. Tanggapanmu apa? Coba, ya lupa aku. Nanti kau tahu. Aku ingin tahu dulu, ada nggak Yesus tidak makan babi? Dari mana kau tahu? Coba aku ingin tahu. Ya, aku katakan tadi di dalam PL ya itu babi itu diharamkan. Iya kan? Iya. Tapi kau bilang Yesus. Kau bilang nggak ada nggak Yesus makan babi? Kau bilang. Coba ada nggak Yesus tidak makan babi? Ada nggak Yesus makan babi di PL? PL itu Yesus belum ada. Jepurut. Kau harus tahu urutan-urutan. Kenapa kalian dengar dulu, bro. Jadi PL ini ada sebelum Yesus diturunkan, diutus atau setelah Yesus diutus? Sebelum Yesus diutus lah. Gimana sih kau? Jadi bagaimana Yesus itu abad pertama. Kenapa? Iya, kenapa kalian katakan PL kita pilihan? Loh, ya itu suka-suka kami lah. Kenapa kalian bilang juga Taurat, Zabur, dan Injil kitab kalian? Berarti kan nyolong. Tunggu dulu. Kenapa kalian bilang Taurat, Injil, dan Zabur kitabmu? Iya. Coba. Berarti kalian nyolong kan? Kalian juga nyolong. Mana ada yang sedang menurunkan Injil? Injil apa? Mana ada Injil kalian? Injil kalian mana ada? Coba tunjukkan Injilmu mana? Mana Injil? Injil yang atas seizin Nabi Muhammad dan Allah SWT itu namanya Injil Waraka bin Nawfal. Bukan Sahih Bukhari 3. Oh ya Rudi. Tunggu. Tunggu. Aku mau tanya kau mengenai sunat lagi. Apa kau sunat dasar kau apa? Coba aku ingin tahu. Gimana? Dasar kau sunat apa? Aku ingin tahu. Buka ayatnya dari Al-Quran. Kalau ada potong kupingku. Dengar, biarku jawab. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengikuti milah Ibrahim. Tahu ayatnya itu? Ya, milah Ibrahim apa? Milah Ibrahim apa? Buka ayatnya. Aku mau lihat. Penipu kalian semua, penipu. Iya. Buka milah Ibrahim sunat. Aku ingin tahu. Di dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran. Buka dalam Al-Quran Ibrahim sunat. Kalau ada potong kupingku. Bukan ayat sunat, kau dengar dulu. Makanya jangan kau. Kalau milah Ibrahim memang ada perintah untuk mengikut milah Ibrahim ada. Tetapi Ibrahim disunat mana? Ibrahim sunat mana? Oke, sekarang gini, aku tanya sama pelan-pelan kita Rudi. Udah. Di dalam kepercayaan kalian, sunat itu perjanjian antara kalian kau dan percayaan kami. Aku kasih gambaran samamu. Makanya kau waktu Kristen itu murtad karena otak kau memang gak ada isinya. Kelihatan kalian disunat, tidak ada jalan kau sunat. Sunat tidak ada jalan kau. Diam dulu Rudi, jangan kau bikin aku kayak orang lain. Satu-satu kita ngomong, jangan kayak anak-anak. Satu-satu kita ngomong, bisa nggak?
Bisa nggak ngomong tenang-tenang kita, jangan memprovokasi. Biar ada hasilnya gitu loh. Jangan gini, jangan kau berupaya menunjukkan kepada dunia kau paling cerdas. Oke, kau yang tercerdas. Tapi di sini kita tidak menunjukkan tercerdas. Apa yang kita hasilkan dari omongan kita gitu loh, Rudi. Itu kau mute, capek kau cakap, kau mute, kau mute. Oh, iya, makanya yang mute. Kau yang sok pintar, kau tunjukkan pada dunia, tapi kau on, tidak ada isi, kosong. Sekarang tunjukkan ayat sunat. Ayo, ku tunggu, ku dengar. Ku dengar, silakan. Gini, ku sampaikan ya. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad SAW mengikuti milah Ibrahim. Ya kan? Ya. Pemahaman milah ini atau masuk milah ini ajaran atau masuk dalam din? Kalau terjemahan lama dibilang agama Islam. Surah 2 ayat 132, Ibrahim menurunkan agama Islam. Udah ngomong lah, gantian nanti habis Kau lah ngomong, silakan. Mila itu ajaran yang pertama. Oh, suruh aku ngomong, tapi kau ngomong juga lagi. Kayak mana? Sorry delay. Silakan. Di dalam pemahamanmu, makna milah Ibrahim ini ya ajaran atau din? Dalam pemahamanmu, biar bisa ku jawab? Bisa ku jawab? Dalam pemahamanmu ya. Oke. Ya, silakan. Kalau yang kau bilang tadi itu milah itu ajaran, tetapi di surah 2 ayat 132 itu din. Di terjemahan Indonesia lama dikatakan agama Islam. Di terjemahan Indonesia baru sekarang dikatakan Muslim. Silakan. Ya, enggak, maksudku gini, pemahamanmu itu lebih condong kepada ajaran apa din? Biar satu-satu kita, Rudi. Kan sudah ku jelaskan. Kan sudah ku jelaskan. Kalau kau menggunakan ada dua loh itu, surah 2 ayat 132 itu din. Makanya tahu kau. Tapi kalau mila itu ajaran, mila ajaran. Silakan. Tanya samamu, ya kan? Kau lebih mengarah pada ajaran, ya kan? Ajaran, silakan. Iya, ajaran, ya. Ajaran kan? Oke. Jadi seiring dengan ajaran, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum itu juga bersunat, mengikuti ajaran dari Ibrahim sendiri pun dia bersunat, kan gitu. Mana buktinya ajaran Ibrahim sunat? Mana? Apa? Ya mana ajaran Ibrahim sunat? Aku ingin tahu. Buka ayat Al-Qur'annya. Di dalam Al-Quran tidak diceritakan tentang Ibrahim. Nah, kalau tidak ada, kenapa kau tahu dari mana? Berarti kau Allah SWT. Allah aja bisa kau kalahkan. Dengar. Diam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kata Allah itu Quran. Muhammad Rasulullah, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya, perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bagian dari wahyu tertulis dalam Al-Quran. Ya, perkataan Allah. Di mana ayatnya? Ayat yang mana? Tapi kau bilang Ibrahim mengajarkan sunat, tunjukkan kepada kami ajarannya. Dengar dulu. Ya, silakan. Ya. Jika itu mengarah kepada wahyu, itu tertulis dalam Al-Quran. Tetapi kami kan punya nabi, bro. Ya kan? Nabi kami kan menitipkan beberapa pesan juga kepada kami, bro. Ya kan? Arahan-arahan disampaikan kepada disampaikan nabi kami kepada kami, dan itu kami amalkan. Kalian kan nggak punya nabi kan? Kalian kan nggak punya nabi. Sudah. Kan? Sudah. Punya nabi nggak? Nabi kau siapa? Coba Nabi tunjukkan mana ayatnya sunat. Jangan lari-lari kayak tidak punya nabi. Kami punya nabi, banyak nabi kami. Siapa nabimu? Mana ayat sunatnya? Sunatnya tadi kita bicara sunat dulu. Iya, jawab dulu. Aku udah Enggak. Sunatnya mana? Sebentar. Sunatnya mana? Coba tunjukkan. Jangan lari-lari dulu. Tidak ada ayat sunat di dalam Quran. Ya sudah, sunat ikut siapa? Tidak ada ayat tentang sunat. Terus kau sunat ikut siapa? Muhammad saja gak disunat. Muhammad saja tidak disunat. Tidak disunat. Di mana kau dapat datanya? Tunjukkan. Muhammad tidak disunat. Kau cari dari kandungan katanya dia sudah sunat. Mana 15 nabi. Mana datanya? Aduh, makanya kau Islam KTP. Mana datanya? 15 nabi itu tidak disunat. Mana datanya? Tetapi dari kandungan mereka sudah tersunat. Oke, kubukakan. Oke, sabar kau. Ayo, tunjukkan. Kubesarin kau. Mana buktinya? Nabi Muhammad SAW tidak sunat. Mana?
15 orang Tidak nabi sunat, kalangan nabi yang dilahirkan ke dalam terkitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syed. Bro, udah kubesarkan kau. Oh, tunggu. Udah kubesarkan kau buka datanya. Alah, alah. Kau ini. Gimana cara balikkan kamera ini? Tunggu. Jangan kejang-kejang Rudi, jangan panik Rudi. Aku nggak kejang, kau yang kejang. Tidak ada kau bilang perintah di Al-Quran itu sunat. Tiba-tiba kau bilang sunat ini. Ada 15 orang nabi di kalangan nabi yang dilahirkan dalam keadaan berkitan. Tahu nggak kau arti sunat? Kau bilang tadi dipotong kulupnya kan? Kalau di dalam rahim siapa yang memotong kulupnya? Nggak ada. Itu Nabi siapa, Adam. Itu kata siapa? Kenapa? Kenapa? Itu tulisan siapa? Tulisan Kau siapa tulis itu aja lah. Itu sama aja kau cari gini, ini nih. Aduh, Faruk. Tulisan siapa? Betapa onnya lah kau. Blogger. Bukan blogspot. Tunggu. Sama itu. Tunggu, sabar. Siapa itu? Kau mau tulisan siapa? Cepat. Kau sebutkan. Kau mau tulisan siapa biar ku carikan. Iya, tulisan siapa itu? Siapa yang kau mau? Tulisan apa yang mau kau mau biar ku cari? Aduh. Yang kau tunjukkan itu tulisan siapa, Rudi? Memanglah kau. Aduh. Tulisan Faruk. Buka lagi Enggak. datamu. Kau bilang Nabi Muhammad Faruk. SAW sunat. Buka lagi datamu. Faruk. Kau harus belajar banyak tentang Islam. Kau harus belajar banyak tentang Islam. Di dalam ajaran Islam ada 15 nabi yang tidak disunat di dunia, tapi di dalam rahim. Betapa bodohnya kau Faruk. Aduh. Nah, sekarang kau sunat. Ya kau mau yang mana? Oke, ini. Mana? Ya. Tunjukkan. Tulisan siapa Sebentar. Tulisan siapa? Makanya kau yang mau yang tulisan siapa biar ku carikan. Iya, aku carikan. Sabar aku. Carikan. Sabar aku. Kau cari. Sekarang aku tanya dulu kau. Nabi Muhammad disunat apa enggak? Aku katakan tidak ada data bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak sunat. Saya tidak ada datanya itu. Nabi Muhammad SAW jadi tidak disunat. Saya tidak pernah dapat datanya itu. Ya kan? Disunat. Jadi disunat. Mana buktinya? Disunat. Coba kasih ayatnya. Aku mau tahu. Kau ya kasih ayatnya. Tadi Nabi Muhammad SAW tidak sunat. Kau tadi bilang Nabi disunat, tidak sunat. tapi di dalam rahim. Disunat tapi di dalam rahim sudah sunat. Tadi tidak sunat. Kau katakan mana datanya dia? Faruk, kau tidak mengerti apa arti sunat. Sunat itu kulit katamnya ujung kulupnya dipotong. Muhammad tidak ada dipotong. Paham nggak kau? Aku nggak tahu arti sunat. Gitu. Memang nggak tahu kau. Aku yang sunat. Nah sekarang Muhammad di mana dipotong? Coba Muhammad sekarang di mana kulupnya dipotong? Tunjukkan. Jadi ada dua, bro. Jadi ada dua perawi yang menceritakan tentang sunatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jika perawi yang kesampaikan tentang Nabi Muhammad SAW itu sudah bersunat di dalam rahim, maka orang-orang kalian pun memiliki senjata juga untuk mengolok-olok itu. Karena sejatinya orang yang lahir sudah bersunat itu cacat. Betul enggak? Kan? Cacat. Kau bilang. Katakan cacat. Ya. Apa? Siapa yang bilang? Kau yang bilang. Kau. Iya. Sebagian kalian mengatakan itu orang cacat. dari sunat kalian cacat. Itu siapa? Enggak ada. Terus yang kedua. Ada perawi yang kedua menyatakan Nabi Muhammad SAW itu bersunat di hari ke-8. Disunat sama opungnya. Nah, dari situ aja dua perawi artinya kalian pembohong, pembual. Mana mungkin ada satu orang yang sama, dua kisah. Makanya hadis itu tulisan tangan manusia. Kau baca surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya dan mengatakan ini dari Allah. Celaka penulis hadis itu. Itu kitabmu. Kami tidak pernah bilang Allah. Enggak ada. Allah itu hanya menyangkut kitab-kitab dari Arab. Itu kitabmu. Biar kau Faruk. Kitab kau. Bagian dari kitab dari Allah. Hadis itu bukan kitab dari Allah, bro. Siapa bilang? Kau baca di dalam hadis ada dikatakan ini dari Allah. Ini firman Allah. Muhammad bertemu Allah. Dengar dulu. Woi. Rudi. Kenapa? Tahu nggak kau arti kata hadis? Arti kata hadis itu kan sabda Rasul. Aduh Faruk. Bukan itu kitab karangan Rasul. manusia. Hadis coba aku tanya kau. Hadis tertua kapan ada? Coba. Hadis tertua kapan ada? Apa? Hadis tertua kapan ditulis? Hadis tertua? Iya.
Apa maksudmu hadis tertua? Kau membahas masalah Hadis yang paling tua siapa penulisnya? Aku mau tahu. 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, baru terbit itu hadis. Makanya pembual tidak sempat diverifikasi Muhammad. Makanya kami tidak. Kau pembual. Makanya iman kami bro hanya pada Quran. Iman kami paling utama. Siapa bilang iman kalian kepada Quran? Lah tadi kau bicara sunat itu dari hadis, bukan kau bilang nggak ada di Al-Quran. Jangan kau penipu. Kan iman kau itu hadis dan Quran. Penipu. Bro, iya. Tapi kami paling utama berpegang kepada Quran, bro. Quran dulu. Nah, kalau kau berpegang kepada Quran, tidak ada perintah sunat. Lantas kau sunat kenapa? Penipu. Penipu. Gak tahu malu kau. Kenapa? Kau nggak sunat kenapa? Kau nggak sunat karena kenapa? Di dalam Kristen ada 3 kriteria sunat. Pertama keturunan Abraham. Aku nggak bisa menguji DNA aku keturunan Abraham. Itu perkataan Paulus. Itu perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Itu di Kejadian 17. Kejadian 17 bukan perkataan Paulus. Longor. Kejadian 17 bukan perkataan Paulus. Sudah. Baru yang kedua, kami bukan keturunan dari budak Abraham. Kami bukan keturunan budak Abraham. Itu syarat sunat dalam Kristen. Pertama keturunan Abraham, kedua keturunan budak Abraham, yang ketiga pengikut penjahat kelamin. Kami nggak mau dikatakan pengikut penjahat kelamin. Kejadian 34. Kejadian 34 si Sikem, si Homer. Iya. Dia memperkosa si Dina. Iya. Si Sikem memperkosa si Dina. Aduh, diam dulu kau. Kejadian 34. Kejadian 34. Ayat. Mulai dari 1, baca aja dari 1. Si Sikem memperkosa. Kau nggak aja dari 1 sampai berapa aku baca? Memang dari 1 ceritanya itu dari 1 Faruk. Berapa? Sampai 10. Sampai 10 baca. Oke, jangan kau 1 sampai 100 nanti kau suruh baca. Silakan. Si Sikem memperkosa si Dina. Maka keluarganya datang kepada si Homer. Homer ini bapaknya si Sikem. Dibuatlah persyaratan mereka harus sunat. Maka mereka sunat semua. Setelah itu hari ketiga dibunuh. Gitu. Makanya gitu kata apa? Oh gitu kata kitabmu. Iya. Maka dari itu kalau ada orang disunat di luar, dengar. Kalau ada sebentar. Kalau ada orang disunat bukan keturunan Abraham dan bukan keturunan budak daripada Abraham, dia pengikut si penjahat kelamin. Iya. Bentar kita baca ya pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita baca ya. Oke. Ya. Tapi kalau bisa ngomong aku Rudi kok jorok kali sih kitabmu Rudi. Ada perkaus kayak gitu Rudi. Jorok kali Rudi. Loh, memang kitabmu gak jorok, cuman kalian perhalus terjemahannya. Bahasa Arabnya kalau kau baca itu jorok juga, apalagi hadis. Aduh, jangan sok-sokan kau, sudahlah. Kau baca lah itu, kau baca, ayo baca. Sudahlah baca, banyak kali sok-sok tokoh religius. Diam kau biar ku baca. Iya, aku udah diam, kan ada delay. Diam kau biar ku baca. Ya, silakan. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, ya orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkausnya. Ngeri kali ya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu memenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Ngeri kali nih Rudi. Ya memang begitu kejadiannya. Tetapi itulah kejujuran kitab suci. Dengar dulu biar ku baca. Ya kan kau bilang, Rudi, tentu aku jawab. Jangan sebut-sebut nama aku kalau membaca. Silakan. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkaus anak perempuan Yakub.
Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarkanlah kita mengambil. Maksudnya gimana ini? Dan biarlah kita mengambil. Oh gitu. Berikanlah garis-garis sampai otak kau. Dan ambillah garis-garis kami. Oh, mak ngeri kali. Mana ini sunatnya? Terus sampai 15, 14 itu nanti. Oh, tadi kau 14, 15 terus. Teruslah biar tahu kok ceritanya. Jadi kenapa orang disunat kalau tidak keturunan Abraham dan bukan keturunan Buddha? Dia pengikut si penjahat kelamin. Pengikut penjahat kelamin, makanya disunat. Bukan. Diam dulu kau, belum jumpa aku. Kau ngeprank aku kau. Tinggallah pada kami negeri ini. Sampai 14. Diam kau berkubaca. Tinggallah pada kami negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini. Jalanilah negeri ini dengan bebas dan mentaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar berapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Ini sampai 12 aja nih Rudi. Di mana lagi ini? Terus ada, masih ada itu. Tarik ke bawah. 13, 14, 15 sampai 31 itu, sampai 31. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Berarti waktu itu sebelumnya sudah ada tentang sunat lah Rudi. Memang sudah ada, makanya orang itu disunat kenapa? Iya kenapa kok terus bacalah. Loh, tidak bersunat orang itu baru ya baca dulu pengikut penjahat kelamin ini. Baca terus ayat 15. Tidak adanya hukum bersunat sebelum ini. Akui dulu sebelum sudah ini ada. Loh, hukum bersunat sudah ada. Yang dengar dulu. Hukum sunat sudah ada pertama untuk Abraham, yang kedua untuk keturunan Buddha Abraham, baru yang ketiga pengikut penjahat kelamin. Baca di situ ayat ke-15. Hanya dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi kalian mau sama seperti Yahudi, maka mereka itu disunat karena pengikut penjahat kelamin. Tunggu berku baca. Kok diam dulu berku baca. Ya, silakan. Assalamualaikum Bang Juang. Waalaikumsalam, diam dulu Bang Juang. Ya, menyapa dulu Bang. Assalamualaikum Bang. Iya, minta bantuan. Dua kalian, tidak takut-takut, silakan. Urusanku nih Bang, ya sabar dulu Bang, urusanku nih Bang. Berkatalah kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian. Berikanlah adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab itu aib bagi kami. Berarti enggak sunat aib, Rudi. Iya bagi Yahudi. Makanya disunat dia biar jangan jadi aib. Bacalah. Makanya biar jangan jadi aib disunat dia. Karena apa? Pengikut penjahat kelamin. Ketawa. Baca yang 15. Pengikut penjahat kelamin. Makanya biar jangan jadi aib, pengikut penjahat kelamin harus disunat. Baca. Baca dulu. Hanyalah syarat ini kami setuju permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan garis-garis kami kepada kamu. Siapa ini? Rudi aku tanggap ya. Jadi kau sepakat bahwasanya orang yang disunat itu mengikut penjahat kelamin. Syarat sunat ada 3. Yang pertama keturunan Abraham. Kami tidak tahu disunat keturunan Abraham ada tidak. Di Kejadian 17. Syarat kedua keturunan Buddha Abraham. Bagaimana kami ngetes DNA kami keturunan Buddha Abraham? Baru yang ketiga adalah pengikut penjahat kelamin Sikem. Maka Sikem dan seluruh pengikutnya disunat. Yesusmu itu disunat karena mengikuti tradisi penjahat kelamin. Berarti kamu keliru. Yesus disunat karena keturunan dari Abraham. Itulah isi kepalamu kotoran, tidak ada isinya. Siapa bilang dia keturunan dari Abraham? Kalau ibunya keturunan dari Yakob.
Tunggu dulu. Aduh, Dari aduh. mana kau bilang Yesus itu keturunan Abraham? Loh, Dari mana ibunya kau bilang Maria. Yesus keturunan Abraham? Maria, kan Maria keturunan Siapa Lewi. nama Bapak Maria? Siapa nama Wow, Bapak Maria? wow. Siapa nama Bapak Maria? Bingung. Loh, Eli. Siapa nama Bapak Maria? Eli. Eli nama Bapak Maria. Iya, Eli, bukan Imran. Kau dapat Imran data itu dari mana tokoh nama fiktif. Bapak Maria Hei, ini? kutanya dulu kau. Ada nggak pernyataan orang Islam? Dia namanya Eli. Baca Lukas lah. Aduh. Di Lukas Sudah mana? nanti. Lukas mana Bapak Maria namanya Eli? Oke, coba. bukakan ya. Iya. Lukas berapa? Sebentar. Eli nama Bapak Maria ya. Lukas berapa? Makanya kau harus belajar kau Faruk. Dulu kau di Lukas Kristen. Isi kepala kau memang Eli nggak ya, Eli ada. ya, nama Bapak yang kau bilang ya. Bukan Ya. Elia, Eli. Iya Eli. Kau bilang Elia. Eli ya. Jadi Rudi sudah sepakat Yesus itu adalah penjahat kelamin karena dia Iya. Siapa disunat. bilang penjahat kelamin? Inilah ohnya kalian nggak ngerti. Kenapa Yesus itu disunat? Karena ayah dan ibunya di bumi ini, dia dilahirkan Maria mengikut tradisi Yahudi. Gimana sih? Jadi kan ngikut Tapi siapa? Kau kalau ngikut dia siapa? bukan orang, kalau dia bukan orang Yahudi disunat itu karena pengikut penjahat kelamin. Coba Paham? kau bacakan dulu Rudi, kau bacakan dulu perintah sunat kepada keturunan Abraham. Mana dia berapa? Oke, ku baca Kejadian 17. Ya. Makanya kalian biar paham kalian. Kau baca Jangan dulu, kau sembarang baca dulu. bilang-bilang sunat. Oke, lihat ya. Mulai ayatnya ke-8. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Oke, Dan stop aku dulu, menjadi stop Allah dulu, mereka. stop Tunggu dulu. Stop dulu Rudi, stop. Jadi itu katanya kepada Apa seluruh itu? keturunanmu. Di saat Abraham menerima itu, dia sudah berkeluarga atau dia masih jomblo? Jawab dulu. Sudah punya keturunan namanya Ismail. Kulanjutkan. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit katamu, dan dia akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Jadi kalau kalian mau ikut perjanjian Tuhan, harus disunat 8 hari. Oke, stop. Yaitu setiap laki-laki. Tunggu dikit lagi, belum habis ayatnya, sebentar. Ayat 12. Yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Silakan, apa lagi? Oke, Rudi, stop dulu Rudi. Bang Faruk izin ya. Jadi definisi dari keturunanmu secara turun-temurun itu apa? Ya, keturunan turun-temurun itu, sebentar. Di sini nanti Abraham ke ayat ke-17. Lalu tertuduhlah Abraham dan tertawa serta berkata 18, sorry. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Abraham meminta supaya Ismail ini hidup di hadapan Allah. Manusia pertama yang masuk neraka adalah Ismail. Jawaban 19, tetapi Allah berfirman, tidak, gak mau Allah Ismail hidup berkenan di hadapannya, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menambah dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjian dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya. Kenapa Ismail ditolak Tuhan? Jawabnya ke ayat 25. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun. Sebentar, dikit lagi. Kuputuskan dulu. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katamnya. Silakan. Stop dulu Rudi, stop. Berarti kau ingin mengatakan bahwasannya dari terah Ismail itu bukan lagi keturunan Abraham gitu. Saya tidak mengatakan begitu, tetapi dia bukan anak perjanjian, bahwa tidak berkenan Allah dia hidup di hadapannya. Maka Ismail lah orang pertama masuk di surga, di neraka. Anak perjanjian. Dia betul. Dia bukan anak perjanjian gitu kan. Lalu Tuhan kepada Abraham pernah berkata, keturunanmu akan besar bagai bintang di langit, bagai pasir di betul, pantai. jadi raja. Kalaulah dari Bani Ismail itu tidak dalam kategori keturunannya, kita hitung sekarang jumlah orang Israel. Benarkah dia bagikan
bintang di pantai, bagaikan bintang di langit dan pasir di pantai, berarti nubuatan Tuhanmu itu keliru, tidak tepat. Karena jumlahnya hanya siapa sedikit. bilang keliru? Jadi siapa bilang keliru? Siapa bilang Israel dikit? Yang sedikit itu adalah orang yang garis keturunannya jelas. Israel kan berpencar-pencar. Bisa jadi saya Israel. Gini. Gimana sih? Makanya ketika dikatakan perjanjian itu kekal turun temurun dan dikatakan juga keturunanmu akan besar bagai pasir di pantai. Abraham itu punya tiga istri. Dari istri Sarah dia punya banyak anak cucu, dari istri Hajar dia punya, dari istri Ketura juga banyak anak cucunya. Ada nggak Abraham ada nggak kau cari dulu di dalam Quranmu, ada nggak kata Bani Ismail? Coba cari, kita buktikan. Maksudnya gimana? Coba ulang. Kau buka Al-Quranmu sampai kepala kau botak, carikan saya satu kata Bani Ismail. Ada nggak? Coba. Bani Israel ada, Bani Ismail ada nggak? Coba. Itu tidak penting. Yang penting tidak penting. Allah itu menandakan itu menandakan. Jadi dengar, itu menandakan bahwa Allah SWT tidak pernah berdiam diri di lingkungan atau di antara Bani Ismail. Gak mau dia. Sama dengan Allahnya Abraham. Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Gak mau dia Allah Ismail. Kalau kita mengikuti perjanjian kekal itu, Bang Pejuang, mengikuti perjanjian kekal itu, jadi gini Bang Pejuang, Afwan nih Bang Pejuang. Ya kita jangan mengikuti framing dia. Ini udah berantakan tak kemana-mana. Saya tidak framing. Jadi kita kau cari di Al-Quran yang mengatakan aku adalah Allah Ibrahim, Allah Ismail, Allah keturunannya. Nggak ada itu. Gak ada. Lari kau Rudi, kau jangan lari ke sana dulu. Kau dengar dulu, Rudi. Aku nggak lari. Kita mulai dari Adam. Abraham turun temurun. Kalau gitu kau buka Quranmu sampai kepala kau botak, tidak akan ada kata Bani Ismail. Buka aja. Dan kau buka lari kepada keturunan Abraham turun temurun. Siapa keturunannya? Sampai kepala kau botak. Tidak ada Yesus berkata tentang siapa keturunannya? Bahkan dalam siapa bilang gak ada? Mana? Di mana Yesus berkata Kristen? Di mana Yesus berkata Kristen? Boleh saya maju? Oh, maju. Siapa yang mau maju? Ku hadapi semua, silakan. Aku sendiri lawanmu, Rudi. Woi, cantik nih, mantap. Oke, silakan. Gantian kita. Kau jadi timer aja, kau host. Tadi kau bertanya di mana Al-Quran itu menyebutkan Bani Ismail. Memang nggak ada. Yang dijanjikan Allah. Lah kenapa nggak ada? Kalian kan keturunan Ismail. Ya, sebentar. Memang dijanjikan itu Bani Israel, Bani Yakub, memang dibuat perjanjian dengan Allah. Kau dengar itu Faruk? Ya, memang nggak ada ya. Jadi terhadap Bani Ismail nggak ada. Menyesal kau meninggalkan Yesus, Faruk? Oh tidak. Oh tidak lah. Mungkin aku apalagi. Jangan kau menghina begitu bernonot. Kalau ku hina kau lapor polisi, bukan tidak bisa aku. Ya udah kau menyembah batu. Iya. Kenapa rupanya? Memang ada batu. Makanya jangan menghina bro. Sebentar lagi langsung melapor polisi. Muhammad punya nonot tak? Muhammad punya nonot tak? Tidak bisa kau begitu. Sekalipun Muhammad punya nonot, kita punya etika. Makanya kau etikamu pun jangan kau tawarkan agamamu sama aku, bro. Jangan begitu. Kau ajak masuk Islam. Ada kau ajak kau masuk Islam. Kau di mute itu. Oke. Ya, aku izin ya. Kau sudah menghujat nonot. Dah, aku tidak mau. Lebih baik aku mundur. Kita bukan mencari kalah menang, kita hanya mengedukasi. Tapi kalau sudah nonot, Muhammad pun punya nonot. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa lapor polisi ya. Kalian orang-orang cengeng. Oke. Orang-orang cengeng. Dikit lagi, ntar lagi lapor polisi. Udahlah. Kabur Rudi, suruh dikabur. Kok kabur aku masih ada kok. Kok perempuan, dia yang perempuan bilang-bilang nonot.
Masih satu sesi aku menjawab pertanyaan. Ya tunggu dulu. Kita sepakat. Jangan ada bilang-bilang nonot. Woi, diam dulu. Kita sepakat. Jangan ada bilang-bilang nonot. Rudi, kau diam dulu, Rudi. Kau diam dulu, Rudi. Diam dulu, Rudi. Makanya kalau kau berdiskusi, jangan nyenggol. Ya, jangan siapa yang nyenggol? Nyenggol enggak tadi? Kenapa kau bilang kau nyesal? Mana ada kau yang bilang nonot pertama? Ya, kau bilang nonot pertama. Sama aku. Kenapa kau tawar-tawar? Mana ada ku tawarkan? Mana ada ku tawarkan? Jadi tadi apa kalimatmu? Kalimatmu apa tadi? Ya ketidak. Kenapa di dalam Quranmu tidak ada Bani Ismail? Mana ada Bani Ismail di dalam Quranmu? Aduh, sudah jangan bicara nonot. Ayo, sekarang kita diskusi pakai timer. Iya, tidak usah bilang-bilang nonot lah. Ya, karena kalian tidak seperti kami Kristen yang tidak mau teriak-teriak. Dengar dulu, Rudi. Ya, dengar dulu. Kita jangan mengarah ke pribadi. Gak usah kau bahas-bahas tentang aku meninggalkan Kristen. Iya kan? Gak usah pribadi. Kita fokus kepada topik saja. Jangan menyinggung-nyinggung seperti itu. Di saat kau menyatakan seperti itu, nyesal kau meninggalkan Kristen, maka hakku untuk menyatakan alasanku kenapa meninggalkan Kristen. Kan aku jadinya kan? Tapi kalau kau tidak menanyakan itu, tidak membahas ke situ, aku tidak akan berkata seperti itu. Iya kan? Oke, kita fokus kepada materinya saja. Jangan menyerang masalah pribadi ya. Jangan ke pribadi kita ya. Paham? Rudi. Silakan kau mute punya aku terus kau tanya aku kan lucu. Silakan. Iya, oke, kita bergantian. Iya, jangan ke pribadi kita ya, jelas. Ya, silakan. Jangan kau bilang nonot ya. Slow aja. Tadi pertanyaan tadi kedua, di mana keturunan Ishak Yakub itu menyembah Allah ya, menyembah Allah ya, gitu ya. Itu ada surat di Al-Baqarah ayat 133 sampai 136. Kayak mana ulang? Bagaimana agak kuat suaranya, Bro. Di mana terdapat di mana keturunannya Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an yang disuruh Abraham itu menyatakan bahwasanya keturunannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kalau kan? Itu aku udah tahu, nggak ada ku tanya begitu. Maksudku Ismail. Jadi apa pertanyaan tadi? Mana di dalam Al-Qur'an dikatakan Bani Ismail? Kalau tidak ada, mengapa? Mengapa Allah tidak ada hidup di antara Bani Ismail? Gitu. Yang masalahnya ada nubuatan tentang Bani Ismail di kitabmu itu kalian tidak pakai. Yang mana nggak kami pakai? Yang mana? Yesaya 42 nomor Yesaya 42 dari data nomor 1 sampai 25, silakan Anda baca. Dibaca, dibaca kuat-kuat. Kami tunggu sampai selesai. Yesaya 42. Yesaya berapa? Ya, Yesaya 42 dari nomor 1 sampai 25 sampai selesai itu. Silakan. 42. Nomor berapa? Satu perikop. Oke. Kami tunggu sampai selesai. Ya, diam semua. Lihat, itu hambaku yang kupegang oleh pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak untuk menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuhan di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud. Jangan menjawab dulu, disuruh aku baca lu. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud. Tadi ada suara. Telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ayat 7. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang dulu dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Namun nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah, ya silakan. Yang didiami Bani Kedar itu siapa? Ya, Bani Kedar itu keturunan, sebentar, aku lihat dulu ya, sebentar, sabar. Kedar. Dia kan ada Nebayot, ada Kedar. Istri si Abraham ada 3, sebentar. Biar jangan salah. Kejadian 25 ayat 13. Inilah nama-nama anak-anak Ismail. Disebut menurut uturan lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar. Ya, Kedar anak Ismail. Ya, kenapa? Ya. Kedar anak Ismail yang kedua, bukan? Ya, terus? Jelasnya jelas itu. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Ya, terus? Lanjut. Baiklah bersorak-sorai dari puncak gunung-gunung. Memang dulu kan masih padang gurun, masih gersang. Bukan seperti sekarang ini kan? Apa kata Tuhan sebelum-sebelumnya? Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Di ayat 8-nya, ya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. 7, mundur kita ya. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman. Siapa keturunan Kedar yang membuka mata orang buta? Aku ingin tahu siapa. Buta artinya apa? Ini kan buta tidak melihat. Itu mujizat. Siapa orang Kedar yang menyembuhkan orang buta, yang membuat mata orang melihat? Coba, aku ingin tahu. Siapa? Ini buta apa maksudnya? Buta picek gitu maksudnya? Buta picek tidak melihat menjadi melihat. Siapa? Ayo. Aku ingin lihat. Ya maksudnya ini gimana sekarang? Ini butanya kok buta gimana? Sekarang? Kau sebutkan saja siapa keturunan Kedar yang bisa menyembuhkan orang buta. Coba, aku mau tahu. Ini nggak ada hubungannya menyembuhkan orang buta, bro. Loh, kan dari picek, dari buta menjadi melihat. Ini ada hubungannya coba. Sama itu, butanya buta. Siapa bilang? Buta ini mujizat. Coba, buta silakan. Buta akan tidak ada dibilang di situ ketuhanan, loh. Tidak ada. Makanya dibaca dari 6-nya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memanggil tanganmu, memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Siapa Kedar? Coba buka di situ siapa Kedar yang dikatakan terang. Aku ingin tahu. Ya, Bani Kedar siapa di situ? Kedar ini siapa? Ya, ini bukan yang kedua yang mendiami tanah Arab. Dari keturunannya akan lahir seorang nabi di antara saudaramu. Mana ada ayatnya? Coba buat. Coba carikan 18. Dari Kedar lahir nabi. Aku ingin lihat. 18. Ulangan 18 kita buka. Oh, mengemis mental pengemis. Ulangan 18. Kok pengemis? Iya dong. Ulangan 18. Sebentar. Ulangan 18. Yang mana di situ disebutkan Kedar? Apa ayat ya kalimat yang sehingga kau berpikir itu Kedar? Coba tunjukkan. Dibaca aja ulangan 18 itu. Iya, ayat berapa? 15. Oke, aku baca ayat 15. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dia yang harus kamu dengarkan. Ini ucapan Musa kepada siapa? Bangsa Israel yang dia tuntun dari tanah Mesir keluar. Ada enggak Kedar itu termasuk dari suku Israel? Tidak ada pembohong, pembual. Bani Israel itu punya saudara. Bani Yakub itu siapa saudaranya? Punya saudara. Yakub itu punya bapak siapa? namanya Ishak.
Ishak itu bersaudara dengan Ismail. Jadi Tuhanmu itu Yakub, saudara Yakub siapa? Sebentar. Tuhan saudara Yakub siapa? Bersaudara dengan Nabi Muhammad. Pelan. Tuhan saudara Yakub siapa? Kau jangan simpan Nabi Muhammad di sini. Jangan ada Nabi Muhammad di situ. Saudara Yakub siapa? Bro, saudara Yakub siapa? Saudara Yakub siapa? Jangan kau hilangkan, bro. Tidak ada kuhilangkan, memang tidak ada Muhammad di situ. Kenapa? Tidak ada nama Nabi kau situ, jangan mengemis. Memang namanya saudara Yakub siapa? Sebentar. Di mana nama Yesus? Saudara Yakub siapa? Coba tunjukkan nama Yesus. Saudara Yakub siapa? Tunjukkan tunggu dulu. Siapa? Kenapa? Saudara Yakub siapa? Kan kau bilang saudara mereka. Saudara. Tunggu dulu. Ya, Le Cinta Salawat, tunggu dulu. Ya, si Rudi, tunggu dulu, diam dulu. Jadi kejang-kejang dia. Satu-satu ngomongnya. Satu-satu ngomongnya. Dia. Yang tadinya normal. Satu-satu ngomongnya. Begitu kubuka datanya jadi kejang-kejang dia. Takut dia menerima kebenaran rupanya. Tunggu, iya biar jelas kita. Kita nggak cari siapa yang menang ini, Leku. Kita harapannya ini menghadirkan edukasi di sini. Gitu. Buka mute-mu, Rudi. Al-Quran tidak mengenal keturunan Ismail. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan bahwa dia Allah Nebayot, Allah Kedar. Tidak ada. Penipu kalian semua. Penipu. Apanya? Kamu bertanya apa dari persoalan di surat Ulama? Di dalam Al-Quran tidak ada kata Bani Ismail. Di dalam Al-Quran tidak ada Allah SWT hidup di tengah-tengah keturunan Ismail. Karena Ismail tidak punya keturunan di dalam Al-Quran. Kenapa? Banyak kali cakap kalian. Jadi kayak gini, tapi kok katanya debat tersandal. Oh memang handal. Kok balik lagi? Loh, kan memang balik ke situ kita cari saya di dalam Al-Quran ada keturunan Ismail. Aku ingin tahu, coba. Siapa namanya? Yesaya 42 nomor 9. Yesaya itu tidak dikenal Allah SWT. Allah SWT tidak mengenal Nabi Yesaya. Allah SWT tidak mengenal Yesaya. Allah SWT tidak mengenal Yesaya. Pembohong. Kenapa gini? Dia hanya mengenal 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yesaya itu nabi kau memang. Iya karena ada di kitab kami. Kenapa rupanya? Ketawa. Buktinya ada di kitab kami. Lah kau memang Taurat itu kau kira kejadian keluaran bilangan ulangan. Taurat mimpi kau. Memang. Tunggu memang nggak ada. Taurat Allah SWT tidak pernah ada. Tunggu dulu, di hati mereka. Tunggu dulu. Nggak ada di hati. Tunggu dulu. Nggak ada. Satu-satunya izin penulisan kitab di dalam ajaran Islam itu hanya Injil. Baca surat Bukhari 3. Dikatakan perjanjian yang kuadakan dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Tauratku dalam batin siapa? Bani Israel. Dari mana jalannya kalian bisa menerima? Iya, hukum Taurat diperintahkan untuk ditulis kepada Musa. Di dalam Islam tidak diperintahkan menulis Al-Quran. Di dalam Islam yang diizinkan menulis di dalam Islam yang diizinkan menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dan di atas persetujuan sesuai kehendak Allah menulis Injil bahasa Arab. Buka Sahih Bukhari 3. Penulisan Al-Quran tidak ada diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan hanya penulisan Injil dalam bahasa Ibrani dan ya sesuai kehendak Allah penulisan Injil dalam bahasa Arab. Buka ayatnya. Enggak, buka aja. Buka datamu. Sahih Bukhari 3 tadi. Buka. Oke, aku buka. Sahih Bukhari. Buka. Biar paham kalian. Nah, balikkan dulu kameraku ya. Nggak peduli aku. Yang baru naik ini di mobilku baru turun oleh orang Kristen. Nggak peduli aku. Ya demi Allah orang Kristen. Namanya loh, apa urusanku peduli kau atau enggak? Enggak. Ya. Aku enggak ada urusan. Selol aku juga enggak peduli. Oke. Ya, udah ada kelihatan. Yesaya tadi. Yesaya tunggu dulu. Sabar. Ya, ini ya. Nah. Ini.
Yang andal. Nah, ini nih. Juga menulis kitab Injil bahasa Ibrani dengan izin Allah. Jadi Waraka bin Naufal satu-satunya manusia di dalam ajaran Islam yang diizinkan menulis kitab. Dan kitab itu namanya Injil dalam bahasa Ibrani. Oke, yang kedua. Ku cari dulu, sabar. 6467 Bukhari. Enggak, tunggu. Apa yang mau Rudi, ditunggu? original teksnya berserta apa sanadnya tulis Rudi, ditampilkan Rudi. Jangan hanya kata-katanya saja Rudi. Iya kau baca lah, aduh, malasnya kau baca. Tunggu dulu. Ini Sahih Bukhari loh ini. Sabar, masih putar-putar. Halo? Gimananya, Kak? Kakak di situ? Oh, aku kenal ini kawan ini. Pernah dia bicara sama aku nih. Di mobilnya ada 2 sound card ini. Hebat dia nih. Baik juga orangnya. Tunggu ya. Aduh, kok lambat sih. Iya, Sahih Bukhari berapa? Coba biar aku yang buka di sini. 6467. 6467. Kita kan pernah berdiskusi. Masa Kak tahu? Iya, betul. Makanya aku bilang aku ingat dirimu siapa. Oh. Aku Erik tuh. Yang ganteng. Yang punya 2 sound card, 2 modem apa ya? Perme dan 2 mulai. Oh, lo betul deh. Sudah nampak? Faruk 2427, 6467. Apa ini tadi bisa aku buka? 6467 kan? Iya. Nah, ini. Sini baru buka, tengok. Ini ya, kita buka. Kita tengok apa isinya ya. Enggak berubah. Nah. Nampak? Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, ya Al-Laits dari Ukail, dari Ibnu Syihab lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Razak, yang telah menceritakan kepada kami Ma'mar Az-Zuhri, Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini melalui Aisyah ya, jalurnya melalui Aisyah. Dia menceritakan wahyu pertama-tama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang baik ketika tidur. Aduh, ini. Beliau tidak bermimpi selain datang seperti fajar subuh, dan beliau selalu pergi ke Gua Hira, bertahanus di sana, yaitu beribadah beberapa malam, dan beliau untuk hal tersebut berbekal. Kemudian kembali kepada Khadijah agar dia dapat membekali beliau untuk keperluan seperti itu. Sampai akhirnya beliau dikejutkan dengan Al-Halqah ketika beliau sedang berada di dalam Gua Hira. Malaikat datang kepada beliau dan berujar, "Bacalah." Nabi SAW berkata kepadanya, maka aku menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan, kemudian melepaskan dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan, kemudian melepasku lagi. Saya berkata, "Bacalah." Saya menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Ketiga kali ini ya, maka aku kepayahan, kemudian melepasku lagi dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alamal insama lam ya'lam." Ya, ayat selanjutnya. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, "Sambiluni, selimuti aku." Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan beliau hilang. Kemudian beliau berkata, "Ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku?" Kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, "Aku khawatir. Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah menjawab, "Sekali-kali tidak, bergembiralah, demi Allah.
Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau suka menyambung silaturahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan serta menjamu tamu serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdullah bin Abdul Uzza bin Quraisyah, anak paman Khadijah, suatu atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabia. Ia menulis Injil Arabia dengan kehendak Allah, dan dia seorang kakek yang cukup umur. Sudah, sampai situ aja. Jadi hanya Injil lah yang diizinkan Allah untuk ditulis oleh Waraqah bin Naufal. Kau nyatakan dengan ini, dengan Injil, hanya Injil yang boleh ditulis? Gimana ya kau ini, kau bikin jadi dalilmu? Kau baca itu. Kau bisa diskusi enggak? Waraqah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Kurang ajar ini framing ini kurang ajar seperti ini. Kok framing? Baca Sahih Bukhari 3. Coba buka Sahih Bukhari 3. Kau kurang ajar. Kok kurang ajar? Kau buka Sahih Bukhari 3. Yang diizinkan Allah itu ditulis hanya Injil bahasa Ibrani. Diam dulu kau. Tadi kau katakan bahwasanya Allah tidak mengizinkan penulisan Quran. Kau kasih hadis Bukhari ini tadi kan? Hadis Bukhari berapa itu tadi? 6467. Di situ dinyatakan bahwasanya ya Allah melarang penulisan Quran. Setelah aku baca, bukan aku bilang melarang. Hei, tidak aku bilang melarang. Tidak ada perintah Allah mengizinkan penulisan Al-Quran. Mana ayatnya? Kasih. Iya, dalilnya mana? Aku bilang sama kamu kan, dalilnya mana? Kau kasih hadis ini tadi kan? Karena tidak ada. Ada enggak? Kalau kau bisa tunjukkan. Di sini ada rupanya dilarang. Enggak ada aku bilang dilarang. Aku bilang hanya Injil dalam bahasa Ibrani yang diberikan izin untuk ditulis. Pahami dulu. Baru hanya Injil bahasa Arab. Apakah di sini? Kau diam dulu kau. Dengar kau baik-baik. Woi. Bukhari 6467 ini tadi, ya Waraqah bin Naufal disuruh Allah menulis Injil. Betul, sesuai kehendak Allah. Wah, betul, baca itu sesuai kehendak Allah. Hadis 6467 ini tadi, Waraqah bin Naufal sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Kau yang baca baik-baik. Waraqah bin Naufal menulis Injil bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Ini memframing aja ini. Siapa bilang framing? Baca baik-baik. Kita baca ya. Kita baca ujungnya. Ya, kita baca ujungnya. Ya. Anak paman Khadijah atau saudara ayahnya, ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Menulis kitab suci Arabi. Iya, Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Nah, dengan kehendak Allah dia menulis. Ada enggak kalimat seperti itu untuk Al-Quran? Dia menulis, Zaid bin Sabit menulis Al-Quran dengan kehendak Allah. Ada enggak? Kau diam dulu, udah. Bisa aku ngomong? Yang ngomong tadi kau ngomong. Terjadi di alam semesta ini, tak hanya Waraqah bin Naufal yang menulis Injil itu semua kehendak Allah, bro. Ada rupanya kehendak hantu terjadi di atas bumi ini. Mana ayatnya? Ayatnya mana? Allah menulis. Waraqah bin Naufal menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Saya mau tahu mana ayatnya? Loh, kok Waraqah bin Naufal pula kau suruh kau nyatakan menulis Quran? Ingat aja ini. Waraqah bin Naufal. Zaid bin Sabit. Sorry, Zaid bin Sabit. Mana ayatnya? Zaid bin Sabit menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Aku ingin tahu. Tunjukkan. Kau minta tertulis di dalam Al-Quran gitu? Bukan, dalam hadis boleh. Silakan dari mana aja. Muka kau udah buka. Muka kau sudah buka. Apa? Muka sepuluh. Tidak bisa, kau nggak sanggup kalian melawan aku berdebat. Tidak sanggup. Kau raja framing kau semua. Aku nggak framing. Mana ayat yang Allah SWT menginjilkan Zaid bin Sabit menuliskan Al-Quran? Mana ayatnya? Tunjukkan, izin. Perintah penulisan Al-Quran kan? Perintah kepada Zaid bin Sabit atas izin Allah. Atas izin Allah. Menurut kau cuma Zaid bin Sabit.
Ada empatnya. Sebutkan satu. Sebutkan satu aja. Sebutkan satu. Mau Zaid bin Sabit, mau siapa, ada izin dari Allah SWT. Tunjukkan. Loh, sampai botak kepala kau itu gak akan ada. Ini ada izin rupanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Baca hadis Bukhari 3. Bukhari 3, baca Bukhari 3. Baca Bukhari 3. Bukhari 3 nomor berapa? Ya Bukhari 3 nomor berapa? Bukhari 3 nomor berapa? Cuman Bukhari 3. Hadis Bukhari 3, Bukhari 3. Allah memberikan petunjuk kepada Waraqah bin Nawfal akan menuliskan Injil dengan berbahasa Arab, betul? Kau yang buka, nggak bisa di sini nggak bisa aku buka, bro. Nggak bisa aku buka di sini. Kau yang buka dulu. Mana? Coba Bukhari 3 aku bukakan ya. Aku bukakan. Betul tidak di sini? Waraqah bin Nawfal menuliskan Injil dengan berbahasa Arab atas izin Allah, betul? Bahasa Ibrani. Satu-satunya ahli kitab yang dia adalah Nasrani satu-satunya pada kala itu yang beriman kepada Injil Yesus. Enggak ada dibilang Injil Yesus itu. Enggak ada dibilang Injil Yesus yang kau tambah-tambahi. Isa bukan Yesus. Injil Isa. Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah, aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Injil Isa kan bukan Yesus. Kalau bukan dari Al-Quran. Injil Yesus dibukain itu. Sebentar aku bukakan ya. Injil Yesus. Sebentar. Jadi beda. Sebentar. Tadi belum kelar, kita belum sampai 25. Sebentar. Kenapa lompat macam kancil? Oh, enggak lompat macam kancil. Sebentar. Saya belum, Le. Gimana ya? Sebentar. Sabar. Biar tahu dulu kalian dasar-dasar kalian. Kitab kalian itu enggak ada perintah penulisan, izin pun enggak ada. Oke, ini aku bukakan ya. Sabar. Makanya yang berizin dong. Kok enggak ada ini? Memang Lukas itu ada izin dari Yesus. Oh, ada izin dari Yesus. Mana? Di mana? Oh, ada. Tuliskanlah katanya. Ada sebentar. Tunggu. Ada dong. Ini nih. Ya. Dia juga menulis buku bahasa Ibrani. Juga menulis kitab Injil bahasa Ibrani dengan seizin Allah. Paham ya? Jadi hanya Waraqah bin Nawfal lah menulis Injil dengan seizin Allah. Mana Injilnya? Kalian kubilangkan lah. Mana Injilnya? Lah itu kan ada. Mana Injilnya? Aduh. Injilnya ditulis sama Waraqah bin Nawfal mana? Tidak, sekarang kitab Injil yang ditulis sama Waraqah bin Nawfal mana? Nah, makanya kau harus bertanya, kenapa Muhammad tidak menjaga Injil Waraqah padahal mereka bertemu? Oh, itu bukan keimanan kami, bro. Kalian berpegang kepada Injil. Kenapa bukan bagian keimanan? Kau baca 6 rukun iman. Itulah kau nggak tahu. Kau baca 6 rukun iman. Kau baca 6 rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab para nabi. Udah? Memang kau nggak ada isi kepala kau. Udah. Baca 6 rukun iman. Dengar ini. Kau yang nggak ada. Mana ada kami beriman? Kau bilang kalian disuruh beriman kepada kitab-kitab para nabi. Diam dulu kau baru jelaskan. Kau diam dulu. Jam purut. Kami beriman kepada kitab-kitab. Makanya gaya kau jangan sok-sok bicara Kristen. Kau pelajari dulu Islam itu dengan baik dan benar. Baru kau buka room, silakan Kristen bertanya, Islam bilang. Oke, jam purut. Tidak ada ilmu kau. Siapa kau suruh berdebat sama aku? Gak ada yang sanggup. Diam dulu, udah diam, aku jelaskan. Saya 40. Beriman kepada kitab-kitab. Kami percaya kami beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Yakub alaihissalam. Allah pernah menurunkan Torah kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur kok Yakub? Zabur itu kepada Daud. Aduh. Yang begini mau membahas kitab orang lain. Ohnya nggak ketolongan. Aduh. Sejak kapan Zabur kepada Yakub? Nabi Daud.
Yakub kau bilang tadi. Ya, kepleset, mungkin Oh. kepleset. Oke. Ya. Oke. Allah Aku juga tadi kan Torah dia kepada bilang Musa. Ya kan? Allah menurunkan Torah kepada Musa. Allah menurunkan Injil kepada Isa. Ya kan? Tapi Allah tak pernah menurunkan kitab kepada Kristen. Sekarang ku tanya kau, Allah menurunkan Injil kepada Isa. Kepada Kristen. Siapa bilang nggak pernah? Siapa bilang nggak pernah? Hei, Injil Nabi Isa itu, Injil Nabi Isa tidak pernah ada. Injil Nabi Isa tidak pernah ada. Injil Nabi Isa dituliskan oleh Waraka bin Naufal. Mengapa Muhammad tidak diperintahkan Allah SWT untuk menjaga Injil Waraka bin Naufal itu? Kenapa nggak diperintahkan? Padahal mereka bertemu. Pembohong, pembual. Aku kan sudah bilang samamu kan bro. Kami beriman. Injil pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Sebelum Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun. Hanya ada kitab Injil yang ditulis oleh Waraka bin Naufal. Mengapa Muhammad tidak diperintahkan menjaga Injil itu? Panik kau. Aku ngomong. Silakan. Aku ngomong. Iya silakan. Kitabmu apa? Kristen punya kitab apa? Kami kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Punya siapa? Punya Kristen. Punya Kristen. Bukan Loh, Yahudi tidak ada protes. Yahudi tidak ada protes. Yahudi tidak ada protes. Menyolong kami tidak merampok. Kalau kami merampok, Yahudi marah. Faktanya Yahudi tidak ada marah. Hei, Yahudi tidak pernah marah. Kau penipu. Kitab kalian tidak pernah ada. Nah itu. Izin menuliskan kitab. Satu-satunya izin menuliskan kitab diturunkan Allah SWT hanya kepada Waraka bin Naufal. Yang lain sesuai surah 2 ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya dan itu mengatakan kitabmu. Ini dari Allah. Itu kitab yang kau pegang. Karena sejak mana ada? Hei, kalau kau bilang Taurat, Taurat tidak ada kata Allah di dalamnya. Taurat di dalamnya tidak ada kata Allah. Injil Yunani tidak mengenal Allah. Oke, sekarang kau kasih satu ayat. Di mana Allah menurunkan kitab untuk ayat orang Kristen? Kasih ayatnya di mana? Allah memang nggak menurunkan kitab sama sekali. Kecuali Injil Waraka. Tidak untuk Kristen kan? Allah. Kalau kami ada, Tuhan kami. Tuhan kami ada. Itulah kitab kami. Bible itu kitab suci orang Kristen. Oke, di mana di dalam kitabmu itu Yesus menurunkan Bible untuk orang Kristen? Silakan. Mana ada Yesus menurunkan kitab suci? Yesus itu berbicara ucapan Yesus yang ditulis. Hanya pembual lah yang mengatakan, sebentar. Hanya pembual dan pembohong lah yang mengatakan Tuhan menurunkan kitab. Tuhan tidak pernah menurunkan kitab pembual pembohong. Tuhanmu siapa? Semua kitab ditulis oleh tangan manusia. Di mana semua kitab Tuhanmu menulis? Di mana Tuhanmu di dalam kitabmu atau dimanapun tertulis? Di mana tertulis bahwasanya Tuhanmu memerintahkan untuk menulis kitab untuk kalian orang Kristen? Di mana? Di mana? Banyak sejak zaman Musa itu sudah itu. Aku bukakan, sabar. Di mana? Aku bukakan. Kristen. Loh kok Kristen? Kristen itu sebentar. Kristen itu pilihan orang untuk mengikut Tuhan. Kristen bukan diturunkan Tuhan. Hanya Tuhan pembohonglah dalam agama kami yang itu menurunkan agama. Karena Tuhan tidak punya agama. Tuhan tidak punya agama. Itu data bukan asumsi. Itu fakta. Mana fakta. Tidak ada Tuhan menurunkan agama. Di dalam Bible tidak ada Tuhan menurunkan agama. Bukakan Matius 5:20. Matius 5:20. Jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi. Kata Yesus kan? Memang betul agama, tetapi tidak diturunkan itu agama. Berarti Tuhan menurunkan agama. Tidak menurunkan agama. Yahudi sudah ada sejak dulu. Yahudi sudah ada sebelum Yesus datang. Jangan kalian pelintir-pelintir. Agama itu diciptakan manusia. Agama diciptakan manusia. Yahudi dari yang Rudi. Kau ini sebenarnya terlalu panjang lebar untuk ngurusi Rudi ini. Kau tadi mengatakan Musa mengenal Kristen. Kasih satu ayat di dalam PL, Musa menyebut Kristen. Silahkan.
Silahkan. Ayo silahkan. Ya. Ayo Rudi, kasih satu ayat. Buat jadikan aku moderator, jadikan aku moderator, Udah tadi, enggak, Le? Belum. Rudi, kasih satu ayat di dalam kitabmu. Ya, bahwasanya Musa mengenal Kristen. Kasih Rudi. Kau umat sisi. Kitab pun kau gak punya, kau kitab, sok cerita kitab panjang lebar kau. Kau kena mute, Kau kena mute, Ya makanya jangan kau mute lah. Makanya kau dengar aku cakap. Menurut kau Musa agama apa? Menurut kau Musa agama apa? Menurut kau Musa agama apa? Yang jelas Musa mengikuti Torah. Ya kan? Iya, menurut kau agama apa? Kita bicara agama. Ya agama apa? Ya kan? Agama apa? Agama apa? Dia hanya menyembah Allah yang Esa, habis. Tidak menyembah anak manusia kan? Iya, agama apa dibilang? Lari ke sana kemari. Kau sebutkan, kau bilang tadi bahwasanya kitab kalian itu ya kitab PN itu kalian. Ayo, tahu enggak? Musa tahu enggak kau? Sebentar. Tahu enggak kau Musa pernah jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan? Tahu enggak kau? Kau yang angkat. Bukan, itu Elohim bukannya Tuhan, itu Rut, salah. Dalam Keluaran 7 nomor 1 bukannya Tuhan, otoritas itu Rut. Nah, itu dia tahu Keluaran 7 ayat 1. Bukan siapa bilang bukan? Bukan Elohim di situ otoritas, bukannya Tuhan itu, salah kamu. Loh, buktinya apa? Dia punya nabi? Bukan. Nabi bukan nabi situ. Nabinya di sana bukan sebagai nabi, salah kalau ikut terjemahan. Jadi apa? Saya buka dulu data ya. Sebentar, saya buka datanya. Enggak. Bentar. Bang Faruk, gedein Bang Mutu, Bang Faruk. Enggak apa-apa, nanti saya buka data dulu. Jangan gedein orang, jangan gedein orang kafir. Enak. Oi, Ardiansa, apa kabar Ardiansa? Satu-satu ayo, satu-satu. Modal congor buat enggak level sama saya. Modal congor apa? Loh, saya pakai data kamu enggak loh. Gimana coba? Coba kau tanya dulu si Faruk, ada enggak izin penulisan Al-Qur'an dari Allah? Seperti kepada Waraka izin penulisan Injil. Tarik dulu. Kau kalau ditanya gitu kan juga nggak bisa jawab, sama aja. Ya, ketawa dia. Ketawa malah. Wong Rasulullah itu Rasul Allah kok. Ya otoritas lah dia. Gimana sih? Oke, kan? Saya jelasin dulu yang tadi. Ya, gedein morehmu tuh, host Bang Faruk, gedein Bang Kiryasmu tuh. Rudi cuman modal congor, gitu doang. Ya, ada data loh. Gampang, baca. Itu baca. Baca itu bahasa asli kitabmu, baca. Iya, baca. Biar dia yang baca, Moreh. Biar dia yang baca. Baca. Kenapa aku harus baca? Kepada Musa. Ketawa. Apa hebatnya? Memang apa hebatnya? Mampus, gak ngerti bahasa aslinya. Mampus. Dasar umat terjemahan. Gak ngerti bahasa asli. Gak ngerti bahasa asli. Baca dulu, baca. Pernah enggak Musa baca dulu. Pernah enggak Musa berbahasa Arab? Baca. Pernah enggak Musa berbahasa Arab? Baca. Rodi. Pernah enggak Musa berbahasa Arab? Sebentar Rudi. Sebentar. Jawab dulu. Pernah enggak Musa berbahasa Arab? Sebentar ya. Musa tidak pandai bahasa Arab. Tunggu dulu, Rut, santai. Muhammad saja nggak bisa baca Arab. Santai. Jangan kau menghina. Santai. Bahasa Yunani. Apalagi bahasa Yunani. Muhammad nggak bisa. Ini gimana? More, silakan More. Sebentar Bang Dewa, biar More mutu dulu. Ayo lanjut More, silakan. Tapi nggak kasih lapor polisi ya. Diam dulu. Gantian. Ya. Dalam Keluaran 7 atau Shemo 7 nomor 1 ini dari Sefaria. Ya dari Sefaria. Di sini dikatakan apa? Aduh, kebanyakan mawar bentar.
Vayomer Hashem el Moshe re'eh netaticha Elohim le Faro we Aharon akhicha yihye neveicha. Di sini dikatakan Vayomer Hashem dan berkatalah Hashem el Moshe re'eh lihat netaticha tik jadikan otoritas. Otoritas kepada siapa? Le Faro kepada Firaun. We Aharon dan Harun akhicha saudara laki-lakinya Musa Yihye akan menjadi Neveika. Maksudnya apa? Di sini lihat. Yihye Neveika Kitur Gomoh. Ini yang baca siapa, si Rudi ya? Bukan. Sebentar. Selo lah bro. Selo lah. Alah Nabi kau juga gak bisa baca Arab. Paling orang Arab. Selo lah. Selo bro, selo. Lanjut Mare, lanjut. Asal jangan lapor polisi aja kalian pusikat. Nggak ada cerita. Iya, jadi ya, kalau cuma modal congor kayak kamu ya bisa alah, aja. Nah, lanjut kau yang modal congor kok. Lah ini pakai data ini. Ini pakai data. Mana data? Lah ini itu memang sudah ada itu. Lah iya ini kan data. Ya sudah kau suruh dia menjelaskan. Jadi maksudnya gini, Ruth Yihye Neveika menjadi nabinya itu bukan Musa Tuhan lalu Harun jadi nabi, enggak gitu konsepnya. Yihye Neveika. Kok enggak gitu konsepnya? Itu kan menurut kau. Enggak, ini menurut Yahudi kok. Ini Sefaria enggak menurut saya. Kok menurut Yahudi? Enggak. Menurut kami begitu. Loh, kitab ini punya Yahudi apa Kristen? Kitab ini punya Yahudi apa Kristen? Kitab ini punya Yahudi apa Kristen? Saya Kristen yang saya baca Kristen. Kenapa takut, Ruth? Saya enggak takut. Kenapa takut? Yang saya baca Kristen. Kenapa takut, Ruth? Saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut. Ya udah biarkan yang saya menjelaskan. baca orang Kristen. Jadi jangan takut. Sebentar dulu. Itu kan menurut kau kok yang menjelaskan. Sekarang kau jelaskan. Ya, membacakan mudah kok. Membacakan ini mudah kok bagi Muslim. Mudah kok. Loh, tapi kok yang menjelaskan. Masa aku harus mengikut kau sama dengan aku membaca kitabmu. Terus aku menjelaskan. Ini mudah. Loh, kamu bisa emang teks originalnya? Bisa. Gak masalah. Saya bisa lepel-lepel Nabi. Nabi juga tak tahu baca. Bisa nggak, Ruth? Rudi, bisa nggak? Aku lepel-lepelku Nabi. Mana? Bisa nggak? Ya, aku label Nabi. Nabi juga nggak bisa. Nabi juga nggak bisa, bro. Bisa nggak? Nabi juga nggak bisa baca original teks. Oke ya. Modal congor sih. Fakta nggak bahwa Nabi tidak bisa baca. Mereka itu ilmunya itu sayang kalau dinaikkan sama kotoran bernyawa. Jadi gini, kalau debatnya mereka itu sama kotoran bernyawa, ini kacau. Makanya kenapa kotoran bernyawa ini nggak pernah bisa baca teks originalnya, gitu loh. Ya kenapa? Karena memang dia nggak pernah belajar. Dia nggak pernah belajar katanya kotoran bernyawa ini yang bernama Sang Pembatas atau Rudi Yohanes ini kotoran bernyawa. Ini kotoran bernyawa ini nggak pernah bisa baca, gitu loh. Nah kan kabur. Tampilkan Yohanes idiot. Tolong tampilkan Yohanes idiot. Tampilkan. Kemute More kemute. Sorry. Jadi mengenai Yohanes itu nanti di kisah para rasul 4 nomor 13. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, sungguh halus terjemahannya, sungguh halus. Oh iya. Yap. Nah, kawan-kawan, inilah diskusi sama Ucim. Selalu rame-rame. Nggak mau satu-satu. Ya. Jadi kalau Uclim ini kawan main satu-satu nggak berani. Ya. Dia lucu, dia bilang gini. Ini bahasa Ibraninya, oke kita terima. Tapi dia bilang, saya terjemahkan. Enak kali dia menerjemahkan. Masa dia menerjemahkan sama aku? Oh, kau tidak bisa baca. Loh, kelasku kan Nabi. Memang Nabi bisa membaca bahasa aslinya juga nggak bisa. Terus salahku di mana coba? Orang level-level Nabi kok. Kalau mereka sudah kumpul berbahaya kawan.
Sebentar lagi masuk list kita, dilaporkan ke polisi. Makanya aku bilang, oh sudah ada si Dewa. Dewa ini orang yang suka lapor-lapor. Ya, sudah ada Ardiansa, ada si Moremoto. Pelapor ini semua kawan. Jadi aku bilang oke, tapi tidak boleh lapor-lapor. Mana mau mereka? Enggak. Sama dengan tadi si Faruk bilang apa tadi lupa aku ya. Udah aku bilang kalau orang ini berdebat nanti kalah. Satu-satu enggak berani kawan. Buka komal aku enggak berani si Moto itu masuk ke aku. Enggak akan berani. Karena mereka bisa membaca tapi tidak bisa mengerti. Maka ketika aku tanya bagaimana si Harun itu bisa dikatakan di situ Nabi. Oh ini memang Nabi. Tapi bukan begitu maksud Nabinya. Ya enggak bisa lah. Itu kan menurut dia. Oh ini memang Elohim. Tapi maksudnya bukan Elohim Tuhan. Enggak bisa lah. Itu kan menurut dia. Paham ya kawan-kawan ya? Puas aku hari ini membal-bali siapa itu. Si apa namanya itu? Si licin bibir itu. Si Faruk.